Perkenalkan, saya Ominia Pratama, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja. Materi yang akan saya bawakan adalah getaran bandul pada siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Kayaknya kenapa? Mau di UKS atau tetap ikut pelajaran? Oke, saya yakin Kayana bisa sehat nanti sampai akhir ya. Jadi silakan ikuti pembelajaran IPA bersama teman-teman dan ustazah. Oke, kemudian ketua kelasnya boleh memimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa ini? Oh, Tasya. Mbak Tasya? Tasya di depan. Oke, mau apa kita hari ini? Oh ya, Ustazah presensikan dulu ya. Ya, Ustazah presensi dulu mulai dari absen 1. Afif yang paling ganteng di kelas ini. Ada. Anu? Oke. Raya? Ya. Oke, untuk hari ini kita sudah masuk bab baru ya. Kita sudah sampai di bab getaran dan gelombang. Coba, sebenarnya Ustazah menyiapkan 3 video. Ternyata di sini, kenapa ada apa? Masa kecilnya siapa? Coba ya, kalian lihat dulu video berikut ini. Ya. Siapa yang dulu suka nangis? Ngajakin orang tuanya pengen ke taman bermain hanya karena pengen ya. Ngapain ini anak-anak? Main ayunan ya, jungkit-jungkit gimana? Gimana ini gerakan ayunan? Maju mundur. Setelah maju terus mundur. Ya, habis mundur maju lagi. Atau bergerak bolak balik. Nah, sebenarnya Ustazah juga sudah menyiapkan nih video mengenai. Nah, sebenarnya anak-anak yang main ayunan, ada ayunan yang bergerak bolak-balik, itu sama loh seperti suara jangkrik yang biasa kalian dengar pada malam hari. Gimana suaranya? Ada yang bilang embek. Silakan piknik aja. Ya, jangan salah nih jangkrik masuk suara embek. Jadi,
ternyata jangkrik itu bisa bersuara, mekanismenya sama seperti ayunan tadi. Ada gerakan bolak-balik juga. Apanya yang bolak-balik? Apanya? Iya, sayapnya. Yang membuat dia bersuara krik-krik itu adalah sayap jangkrik yang bergerak bolak-balik. Atau nanti yang kita sebut dengan getaran. Sebelum gelombang ya, ada getaran dulu. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Hansa, yang pertama menjelaskan tujuan pembelajarannya, menjelaskan pengertian getaran. Tino, yang kedua, menganalisis peristiwa getaran bandul. Coba Afif. Terakhir, Zahra. Iya. Nah, kita sudah di laboratorium nih. Jadi hari ini agenda kita adalah percobaan agar kamu dapat menguasai kompetensi yang tertulis di depan. Oke ya? Oke. Sebelum mengawali pembelajaran, HP-nya dikeluarkan. Kita mengerjakan pretest dulu. Baik, silahkan fokus kembali. Nah, sebelumnya nih kita pemanasan dulu. Ustazah ada tebak-tebakan buat kalian. Jadi sebelum menebak-nebak pembelajarannya bagaimana dulu, kita tebak-tebakan tentang lawan kata. Gampang, bukan lawan jenis, lawan kata. Jadi, Ustazah nanti akan mengucapkan sebuah kata. Kalian tinggal menjawab apa lawan katanya. Contohnya nih, lawan kata besar. Kecil ya? Oke, gampang toh? Ya, kita mulai coba. Konsentrasi, apa lawan kata dari luas? Jauh? Terang? Tinggi? Salah. Ulangi ya. Diulangi. Coba lawan kata dari putih. Luas? Oke, sempit. Besar? Banyak? Tinggi? Salah. Apa aja? Iya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pertanyaan kedua sudah sukses. Sip ya, berarti fokus. Nah, sudah panas otaknya belum? Oh, belum. Coba kamu muter-muter di tempat biar panas otaknya, jangan deh. Oke, setelah tebak-tebakan, kita langsung masuk ke pembelajaran ya.
Seperti biasa kalian akan bekerja dalam kelompok. Kelompoknya seperti ini. Halo, halo, halo. Kelompok 1, kelompoknya Movita dan kawan-kawan di sebelah sini ya. Paling depan, hati-hati nanti ada kabel. Kelompok 2, Tasya dan kawan-kawan di meja kedua. Terus belakangnya ada kelompok 3, Asyafa dan kawan-kawan. Oke. Terus di sini kelompok 4, Hafid dan kawan-kawan. Belakangnya kelompok 5, Tino dan kawan-kawan. Terakhir pojok kelompoknya Zaidan ya. Nanti yang dipakai meja yang sebelah depannya ini, jangan yang paling belakang. Ya, kelompok 6 ya. Zaidan? Zaidan. Kelompok 6 di situ ya. Oke. Bisa berpindah sekarang? LKPD-nya. Ya, halaman pertama cover ya. Nanti kalian tulisi nama anggota kelompok kamu. Kemudian halaman kedua di situ ada tujuan pembelajaran hari ini. Nah, mulai kelompok ketiga di situ ada suatu gambar ya. Nah, dari gambar tersebut nanti seperti biasa kamu membuat kalimat pertanyaan untuk merumuskan masalah apa yang akan kamu pelajari. Kemudian yang kedua adalah kalian diminta merumuskan apa ini? Hipotesis. Siapa yang lupa apa itu hipotesis? Ya, Nisrina ya. Hipotesis adalah dugaan. Jadi itu kamu nebak, tapi nebaknya pakai dasar. Dasarnya apa? Ya dasar dari kamu mengkaji literatur. Jadi kan kamu membuat kalimat pertanyaan tuh. Nah, kamu jawab sendiri jawaban sementara kamu dari pertanyaan yang kamu buat. Yang ketiga, biar kamu tahu nih hipotesis kamu itu benar atau enggak, diterima atau ditolak, maka nanti kamu akan merancang suatu percobaan. Setelah kamu merancang percobaan, terus apa? Melakukan percobaan. Ya, melakukan percobaan, dirancang sendiri, kemudian dilakukan sendiri. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir, ya, merumuskan kesimpulan. Pada intinya kesimpulan itu jawaban dari rumusan masalah kamu. Jadi isinya adalah, oh hipotesisnya ini diterima atau tidak. Begitu ya? Oke. Nah, coba perhatikan semuanya di sini. Sama seperti gambar yang tampil di LKPD kamu ya. Ada gambar apa di situ? Ada gambar bandul. Apa bedanya kedua bandul? Tali. Jadi ukuran talinya itu yang coba lihat bandul 1 itu pendek ya. Nah, sama seperti yang sudah Ustazah siapkan di sini, talinya lebih pendek. Kemudian yang kedua, bandul 2, talinya lebih panjang. Sebelumnya, kita kan tadi sudah mengungkap suatu getaran ya. Tadi ada getaran adalah suatu gerakan bolak-balik. Bolak-baliknya kemana? Muter-muter kah? Tidak. Terus apa, Zahra? Maju mundur melalui apa itu? Melalui titik awal. Titik awal? Oh, maksudnya ini titik awalnya. Titik apa ini namanya? Kesetimbangan. Jadi kalau bandulnya sedang diam, berarti dia sedang di titik kesetimbangan. Lah, namanya getaran itu ada gerakan bolak-balik. Biar bergerak bolak-balik, diapakan? Ditarik kanan atau kiri? Tak sae ya. Ya, disimpangkan ke kanan misal, atau kalau kamu ke kiri. Kemudian dilepaskan. Bergerak bolak-balik kah? Bergetar kah? Iya. Nah, kemudian di sini kan ada dua nih. Kalau misalnya keduanya digetarkan, kira-kira
Sik. Nah, kira-kira gerakannya sama atau tidak? Oke, sebelumnya yang namanya getaran itu kalau suatu bandul itu menempuh satu getaran itu yang bagaimana toh? Coba ya. Nah, kalau bergerak bolak-balik seperti ini, itu kan berarti getarannya banyak sekali ya. Nah, satu getarannya yang bagaimana? 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang bagaimana? Kalau misalnya bandul ini Ustazah simpangkan ke sini ya, terus tak lepaskan, hap, tak tangkap lagi di titik semula, itulah yang dinamakan satu getaran. Kalau tak simpangkan ke arah sebaliknya, tak lepaskan, hap, berapa getaran? Oke, sekarang hitung, coba ini berapa? Hap, 2 getaran. Berarti kalian sudah bisa menghitung yang mana satu getaran ya. Oke, kalau ngitungnya dari sini nih, dari titik kesetimbangan. Berarti nanti terakhirnya untuk menempuh satu getaran, dia di mana? Ya di titik kesetimbangan itu pula. Misalnya begini, terus dia bergerak ke kiri, ke kanan, terus balik lagi ke titik kesetimbangan itu dinamakan satu getaran. Nah, kalau ada 2 yang talinya beda panjangnya, maka nanti katakanlah dalam waktu 1 menit, banyaknya getaran sama atau enggak? Yakin beda? Sama, yakin sama. Atau gini, dalam satu getaran itu membutuhkan waktu yang sama atau tidak? Bingung? Nah, inilah yang harus kamu temukan. Jadi kamu sudah tahu masalahnya apa ya? Oke, kalau masih ragu-ragu, silahkan diskusikan dengan teman-teman sekelompokmu untuk merumuskan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Bisa mulai dari sekarang merumuskan pertanyaan? Oke, terima kasih Tino. Sekarang perhatikan sini semuanya. Coba kita lihat dari nomor 1 sampai 5. Mirip-mirip ya. Apa kata kunci yang sama dari kelima kalimat ini? Getaran, panjang tali, jumlah apa ini? Coba dari kelimanya ini, nomor 1 ada panjang tali, yang ini, oke. 2 buah. Jika 2 bandul digerakkan, apakah membutuhkan waktu yang sama? Oke, 2 bandulnya itu yang bagaimana? Yang sama atau yang beda? Kalau 2 bandulnya sama ya sudah jelas waktunya sama ya. Oke, ini kita lingkari dulu. Enggak apa-apa. Kemudian dari yang sudah Ustazah coret panjang talinya, apalagi yang masih ada persamaan. Ya, jadi kita sepakati rumusan masalah yang kita ingin cari tahu adalah 1. Apakah panjang tali mempengaruhi jumlah getaran?
Yang kedua, apakah panjang tali mempengaruhi waktu satu getaran? Itu ya, bisa diterima? Oke, kalau begitu, biar kamu bisa jawab. Oh ya, ini baru rumusan masalah ya? Oke, berarti selanjutnya silahkan buat jawaban sementara. Seperti kata Nisrina tadi, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara. Kita kan sudah menyepakati, tadi pertanyaannya ini ya. Ini. Terus ini salah satu saja yang tak kotai. Nah, silahkan buat hipotesis. Misalnya, kalau yang nomor 1 itu jawabannya iya Us, mempengaruhi Us. Berarti hipotesis yang kamu buat bagaimana? Ya, panjang tali mempengaruhi jumlah getaran. Yang kedua, apakah panjang tali mempengaruhi waktu bergetar? Oke, itu kalau jawabannya positif ya, boleh menduga jawabannya positif. Tapi kalau menurut saya, panjang tali itu nggak pengaruh sama waktu getar sama jumlah getarannya. Nah, berarti ya tinggal kamu kasih kata-kata negatif. Berarti panjang tali tidak mempengaruhi jumlah getaran dan waktu bergetar. Gitu ya? Oke, bisa dituliskan? Ya, silahkan tuliskan. Fokus di sini dulu. Apa yang pertama kalian harus lakukan? Ukur panjang tali sebelumnya. Perlukah kamu menyiapkan alat dan bahan? Ya, di situ sudah ada kotak untuk menuliskan alat dan bahan. Silakan alat dan bahan yang ada di depan kamu dituliskan ya. Kemudian, kemudian untuk langkah percobaannya, yang pertama kalau kata Jamil, apa Jamil? Tadi kamu bilang apa? Oh ya, mengukur panjang tali yang akan digunakan. Boleh ya? Setelah mengukur panjang tali bagaimana? Memasang bandul pada statif. Lalu apa? Apa Raihan? Setelah dipasang nih bandulnya pada statif. Terus apa yang kamu lakukan? Mencobanya bagaimana? Menggerakkan kemana? Ya, menggerakkan atau menyimpangkan ke arah kanan dengan besar sudut. Oh ya, gini, kita sepakati ya. Bentar ya. Agar nanti getaran bolak-baliknya itu stabil, maka besar sudut simpangannya, simpangan itu digerakkan ke samping itu loh, maka besar sudut simpangannya jangan besar. Makanya tak kasih busur derajat agar kalian bisa ngukur besar sudutnya itu berapa. Silahkan pakai 10 sampai 20 derajat saja ya. Nek terlalu besar nanti nggak goyang-goyang malah nggak valid hasil percobaanmu. Oke? Setelah apa mau? Setelah menyimpangkan, kemudian bandulnya akan bergerak bolak-balik. Apa yang kamu lakukan? Menghitung jumlah getaran sambil
Apa? Nek kamu ngitung jumlah getaran sambil apa yang kamu lakukan? Menghitung apa? Nah, sambil menghitung getaran, kamu jangan lupa ngukur waktunya ya. Pakai apa ngukur waktunya? Oke, pakai stopwatch HP boleh. Gitu ya. Setelah dapat, terus dicatat di tabel. Ada yang kurang jelas? Bisa lakukan sekarang? Ada yang presentasi ya. Silakan kelompok berapa yang mau mengawali presentasi? Kelompok satu ya. Ya, silakan kelompok satu. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari merumuskan masalah yang itulah. Ya, yang pertama ada menyajikan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah panjang tali yang berbeda mempengaruhi jumlah getarannya? Yang kedua, apakah dengan adanya perbedaan panjang tali akan mempengaruhi jumlah getaran? Yang ketiga, apakah panjang tali mempengaruhi waktu bergetar? Nah, ini di sini saya akan menjawab. Nomor 1, ya. Panjang tali mempengaruhi jumlah getaran, dan yang nomor 3 tadi saya akan menjawab, ya, karena panjang tali mempengaruhi waktu bergetar. Langkah percobaan, mengukur panjang tali, memasang bandul pada statif, menyimpangkan bandul, mengukur waktu sambil menghitung getaran, menulis hasil yang didapatkan. Dari percobaan yang dilakukan, berikut ini adalah catatannya. Panjang tali 15 cm, jumlah getaran 10 cm, waktu getaran 8, waktu untuk satu kali bergetar 0,8, jumlah getaran dalam satu sekon 1,25. Jumlah getaran 20. Merumuskan kesimpulan. Dari percobaan yang kalian lakukan, apakah hipotetismu diterima atau ditolak? Rumuskan kesimpulan yang telah kalian dapat dari percobaan. Ya, ternyata panjang tali mempengaruhi jumlah getaran dan waktu bergetar. Sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semua yang membuat masalah. Nah, berarti kan tinggal sebentar lagi. Kemudian tadi kalian sudah menyimpulkan ternyata panjang tali itu mempengaruhi periode dan frekuensi. Semakin panjang talinya, maka apanya yang semakin besar? Kalau talinya semakin panjang, apa yang semakin besar? Periode. Apa yang semakin kecil kebalikannya? Frekuensi. Terus kebalikannya pula, kalau talinya semakin pendek, periodenya bagaimana? Semakin kecil, frekuensinya semakin besar. Dari kalian sudah makan untuk ini, maka terima kasih kalian yang sudah sangat dekat untuk perhatian. Oke, kita akan segera akhiri, tapi Ustazah diberikan kesimpulan dulu. Ayo, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa kesimpulan? Disampaikan oleh Jamil. Itu tujuannya kita mempelajari periode sama frekuensi ya. Nah, simpulkan itu. Kesimpulan dari percobaan berikut ini yaitu ternyata panjang tali mempengaruhi jumlah getaran dan panjang tali juga mempengaruhi waktu bergetar. Ya, semakin panjang talinya, periodenya semakin Besar. ya.